Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Paksi mengalahkan ketiga pengeroyoknya, yaitu anak buah Haryo Wisoko, kemudian ia menyuruh adiknya untuk pergi meninggalkan tempat itu sebelum kedatangan pasukan dari Pajang untuk menangkapnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Adik Paksi itu memandang Paksi seperti memandang sesosok hantu. Ketakutan yang ditekannya di dalam dadanya telah terungkit, bukan karena ia termasuk buruan sebagaimana ayahnya, tapi ia merasa telah membuat Paksi marah karena kebeningan hati ibunya tersentuh. Karena itu, maka adik Paksi pun kemudian telah bergeser semakin menjauhi Paksi. Akhirnya anak itu pun berlari menghilang di tikungan. Paksi berdiri termangu-mangu, masih ada darah yang meleleh dari lukanya. Meskipun tidak lagi terlalu deras, namun pedihnya tidak seperti luka di hatinya. Seakan-akan di luar sadarnya, Paksi melangkah meninggalkan tempat itu. Ia tidak lagi menghiraukan kuda bebannya. Dengan bertumpu pada tongkatnya, Paksi melangkah semakin lama, semakin jauh. Ia juga berbelok di tikungan, tapi ia tidak berjalan searah dengan adiknya. Tetapi ternyata Paksi tidak langsung menemui Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo seperti yang mereka sepakati. Dengan mengendap-endap agar tidak menarik perhatian orang karena luka-lukanya dan pakaiannya yang berdarah, Paksi justru pulang ke rumahnya. Ia tidak peduli apakah rumahnya itu diawasi atau tidak. Ia tidak lagi dapat berpikir terang. Nalarnya menjadi kabur mendengar pengakuan adiknya bahwa Paksi bukan kakaknya, bahwa Ki Tumenggung Sarpobiwodo bukan ayahnya. Dalam pada itu sebenarnya lah bahwa beberapa orang mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran di sebuah lorong yang sepi. Orang yang tinggal di sebelah menyebelah lorong itu mendengar pertempuran. Mereka mendengar teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan. Mereka mendengar desah dan keluh kesakitan. Mereka mendengar senjata beradu dan hentaan-hentaan kaki. Tetapi justru karena itu tidak seorang pun yang berani keluar dari regol halaman rumahnya. Dengan demikian maka mereka tidak tahu siapakah yang telah bertempur. Baru kemudian ketika seorang yang lewat di lorong itu melihat dari kejauhan apa yang terjadi, maka ia pun segera berlari berbalik menyusuri lorong itu. Orang itu berlari ke jalan yang lebih besar untuk menghadang para prajurit yang meronda. Tetapi karena tidak ada prajurit yang segera lewat, maka ia pun telah berlari ke sebuah barak prajurit, tetapi barak itu cukup jauh. Ketika dengan napas yang hampir putus, orang itu melaporkan apa yang dilihatnya, maka penjaga yang bertugas di regol tidak segera tanggap. Kata-katanya yang dihembuskan di sela-sela napasnya yang memburu itu memang tidak begitu jelas. Karena itu maka oleh penjaga barak, orang itu pun dibawa menghadap seorang lurah prajurit. Lurah prajurit itu berusaha menenangkannya, kemudian dengan sabar ia mendengarkan laporan orang itu. Jadi telah terjadi perkelahian. Ya Ki Lurah, perkelahian yang terjadi antara orang-orang di sebelah menyebelah lorong itu, atau perkelahian antara siapa? Nampaknya perkelahian antara orang-orang yang garang, mereka bersenjata. Lurah prajurit itu pun mengangguk-angguk, katanya, "Tunjukkan, kami akan pergi ke sana." Bersama 5 orang prajurit, lurah itu pun telah pergi ke tempat perkelahian itu terjadi.
Orang yang melihat perkelahian itu diminta untuk bersedia menunjukkan tempat kejadiannya. Namun ketika mereka sampai di sana, yang ditemuinya adalah kerumunan banyak orang. 3 sosok mayat terbaring, beberapa bakul dan seekor kuda beban. Tidak seorang pun dapat memberikan keterangan. Orang-orang yang berkerumun tidak melihat apa yang telah terjadi, karena mereka tidak berani keluar dari halaman rumahnya. Baru kemudian setelah pertempuran itu selesai, seorang demi seorang keluar dari rumah halamannya mendekati sosok tubuh yang terbaring diam itu. Lurah prajurit tidak mendapatkan bahan apapun untuk mengusut apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Tetapi lurah prajurit itu menduga bahwa yang terjadi bukanlah perkelahian antara orang-orang kebanyakan yang berselisih tentang persoalan mereka sehari-hari. Lurah prajurit itu dapat menduga bahwa bakul, pikulan, kuda beban yang membawa gerabah itu adalah bagian dari penyamaran. Tetapi pihak-pihak yang berkelahi itu tidak segera dapat diketahui. Dengan seksama, lurah prajurit dan para prajuritnya memeriksa tempat kejadian serta 3 sosok mayat itu. Mereka tidak menemukan ciri apapun. Pedang pendek itu juga tidak dapat dipergunakan untuk menelusuri siapakah mereka bertiga itu, siapa pula lawan mereka. Kita akan membuat laporan secepatnya, berkata lurah prajurit. Setelah selesai dengan pemeriksaannya serta menyimpan 3 buah pedang pendek, serta membawa kuda beban beserta gerabah yang ada di punggungnya, maka lurah prajurit dan para prajuritnya itu pun kembali ke barak mereka. Dengan cepat mereka telah membuat laporan tentang perkelahian yang mencurigakan itu. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo telah berada di tempat mereka, bersepakat untuk berkumpul. Tapi mereka harus menunggu terlalu lama, jauh lebih lama dari waktu yang seharusnya. Apa yang terjadi dengan Paksi? Bertanya Raden Sutawijaya dengan nada kecemasan. Kita harus mencarinya. Ya sudah terlalu lama melampaui batas waktu yang sudah ditentukan. Keduanya ternyata sepakat untuk mencari Paksi. Keduanya pun kemudian berjalan menyusuri lorong yang mereka perhitungkan telah dilalui oleh Paksi, karena mereka telah membagi lingkungan yang menjadi medan pengamatan masing-masing. Ketika mereka sampai di tempat Paksi bertempur melawan 3 orang pengikut Haryo Wisoko, mereka masih melihat beberapa orang yang sedang menimbuni lorong dengan tanah yang diambilnya dari pinggir lorong itu. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo semula ragu-ragu untuk menyibak orang-orang yang sedang sibuk itu. Namun orang-orang itu sendiri yang menyibak untuk memberi jalan kepada kedua orang yang akan lewat. Namun keduanya tertegun. Mereka melihat bahwa orang-orang itu sedang sibuk menimbuni bercak-bercak darah yang menggenang di jalan. Darah, desis Raden Sutawijaya di luar sadarnya. Ya, tiba-tiba saja seorang di antara mereka yang menimbuni darah itu dengan tanah menyaut. Apa yang telah terjadi? Bertanya Raden Sutawijaya. Perkelahian yang terlibat antara lain adalah seorang penjual gerabah. Kuda bebannya ditemukan terikat di sini. 3 sosok mayat terbaring di sekitar tempat ini. Seorang penjual gerabah, kenapa ia berkelahi? Tidak ada yang tahu. Apakah penjual gerabah itu hidup atau mati? Tidak ada yang tahu. Kami tidak tahu apakah di antara ketiga sosok mayat itu terdapat penjual gerabah. Kami hanya menemukan 3 sosok mayat dan seekor kuda beban yang membawa gerabah. Di mana kuda beban itu sekarang? Beberapa orang prajurit telah datang. Prajurit itulah yang meneliti apa yang terjadi. Kuda itu pun mereka bawa pula. Jantung Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka berusaha untuk menyembunyikan perasaan mereka. Jenak kemudian, maka keduanya minta diri kepada orang-orang yang berkerumun itu untuk meneruskan perjalanan.
Namun demikian mereka lewat, maka Pangeran Benowo pun berkata, Paksi benar-benar dalam kesulitan. Mudah-mudahan di antara ketiga sosok tidak terdapat Paksi. Kita tidak melihat tongkatnya. Jika di antara mereka terdapat Paksi, mungkin tongkatnya telah dibawa oleh para prajurit pula. Kita tidak tahu prajurit yang manakah yang membawa Paksi. Para prajurit yang manakah yang terdekat dengan tempat ini. Keduanya terdiam untuk beberapa saat. Mereka berjalan sambil mengingat-ingat. Yang datang ke tempat itu tentu prajurit dari barak terdekat. Jika ada prajurit yang meronda, tentu prajurit dari barak itu pula. Keduanya pun kemudian mempercepat langkah mereka. Namun Raden Sutawijaya dengan ragu-ragu berkata, apakah mereka dapat menerima kita? Pangeran Benowo termangu-mangu, namun ia pun kemudian berdesis, ya, kita dapat diusir dari barak itu, atau mungkin pula kita akan ditangkap. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk sambil menunduk. Ia pun bergumam, kenapa kita tidak bertanya apakah di antara sosok mayat itu terdapat seorang anak muda? Bukankah pertanyaan itu mencurigakan? Ya, memang mencurigakan. Keduanya pun terdiam lagi. Baru beberapa saat kemudian Raden Sutawijaya pun berkata lagi, pulang ke rumah ayah, kita akan menanyakan melalui jalur keprajuritan siapakah yang menangani pertempuran itu dan siapa pula yang telah membawa kuda beban Paksi yang ditinggalkan. Pangeran Benowo mengangguk. Dengan tergesa-gesa keduanya pun kemudian langsung pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan. Penjaga yang bertugas di halaman menghentikan mereka, tetapi ketika mereka melihat kedua orang yang datang itu lebih jelas, maka mereka justru menyembah. Silahkan Raden, silahkan Pangeran. Ayah ada di rumah? Bertanya Raden Sutawijaya. Ada Raden. Jenak kemudian dua orang prajurit berkuda telah meninggalkan legol halaman rumah Ki Gede Pemanahan. Ki Gede telah memerintahkan mereka untuk mendatangi barak prajurit yang terdekat dengan tempat kejadian. Ketika kami datang semuanya sudah lewat ayah, berkata Raden Sutawijaya. Tinggal beberapa orang yang menimbuni darah yang tercecer di lorong itu. Nampaknya Paksi bertemu dengan orang-orang penting di lingkungan para pengikut Haryo Wisoko. Ia sendiri ketika ia menghadapi beberapa orang bersama-sama. Pangeran Benowo menundukkan kepalanya dalam-dalam, katanya, jika terjadi sesuatu atas anak itu, kamilah yang bersalah. Pangeran tidak dapat menyalahkan diri sendiri, berkata Ki Gede Pemanahan. Bukankah kalian sepakat untuk menempuh jalan masing-masing? Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Sementara itu Raden Sutawijaya pun bertanya, bagaimana dengan kuda beban kita, Adimas Pangeran? Biar sajalah, nanti kita lihat. Jika ada orang yang membawanya, biarlah dibawa. Raden Sutawijaya tidak bertanya lagi. Nampaknya Pangeran Benowo benar-benar menjadi gelisah. Ia mengenal Paksi lebih dalam dari Raden Sutawijaya. Beberapa lama Pangeran Benowo pernah mengembara bersama-sama. Setelah beberapa lama mereka menunggu, maka kedua orang prajurit yang menangani perkelahian yang melibatkan seorang penjual gerabah itu pun telah kembali. Ternyata mereka harus memasuki dua barak. Baru pada barak yang kedua, mereka mendapat keterangan tentang jual gerabah itu. Mereka sedang menyusun laporan, berkata salah seorang prajurit berkuda yang baru kembali. Tapi bukankah kau sudah mendapatkan keterangan lisan? Bertanya Pangeran Benowo tidak sabar. Ternyata dari keterangan prajurit itu tidak seorang pun dari ketiga sosok mayat itu yang ciri-cirinya sama atau mendekati ciri-ciri tubuh Paksi. Bahkan diyakini bahwa ketiga-tiganya adalah para pengikut Haryo Wisoko. Mereka bukan anak muda lagi, berkata prajurit itu kemudian. Dari mana mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa ketiganya adalah pengikut Haryo Wisoko? Melihat apa yang mereka bawa, nampaknya mereka membawa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Agaknya mereka telah berpapasan dengan petugas sandi yang membawa kuda beban berisi gerabah itu.
tetapi kami tidak menemukan prajurit Sandi itu. Senjata apa yang ditemukan di tempat kejadian itu? Pedang pendek. Sarung pedang pendek itu terdapat dalam bakul yang berisi bahan pangan dan kebutuhan sendiri-sendiri itu. Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Jika demikian, maka Paksi agaknya masih hidup. Tapi kemana anak itu? Apakah ia tertangkap dan dibawa menghadap ayahnya? Jika demikian, maka keadaannya akan bertanya Pangeran Benowo dalam hatinya. Semuanya masih belum jelas, desis Raden Sutawijaya. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benowo pun berkata, apakah mungkin Paksi justru pulang? Pulang kemana? Ke rumahnya. Bukankah ibunya masih tinggal di sana? Dalam kesulitan dapat saja ia bersembunyi di rumahnya, atau bahkan apapun yang terjadi. Pangeran, desis Ki Gede Manahan yang melihat Pangeran Benowo menjadi bingung. Jika masih ada kesempatan, Paksi tentu akan menemui Pangeran dan Sutawijaya di tempat yang ditentukan. Tetapi tidak ada salahnya kita melihat rumahnya, desis Raden Sutawijaya. Tetapi jika Paksi tidak ada di sana, maka ibunya akan menjadi sangat gelisah. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk kecil. Namun tiba-tiba Pangeran Benowo pun berkata, kita lihat apakah Paksi ada di rumahnya atau tidak. Jika terjadi sesuatu maka lambat atau cepat ibunya justru mengetahuinya. Tapi kita akan memastikan atau tidak-tidaknya mendekati kepastian apakah yang terjadi dengan Paksi. Justru semakin cepat ibunya mengetahuinya akan menjadi semakin baik. Agaknya niat Pangeran Benowo sudah bulat. Ia ingin melihat ke rumah Paksi. Bahkan Pangeran Benowo membayangkan bahwa Paksi justru telah tertangkap dan disekap di rumahnya sendiri. Orang lain tentu tidak akan menduganya. Di tempat lain akan dapat menjadi berbahaya bagi para pengikut Haryo Wisoko. Kecuali jika Paksi langsung dibunuh oleh ayahnya sendiri. Apakah Pangeran akan membawa beberapa orang prajurit? Tidak, Pangeran Benowo menggeleng. Aku akan pergi berdua saja dengan Kakang Mas Sutawijaya. Baiklah, sahut Raden Sutawijaya. Kita pergi ke rumah Paksi, tetapi asal kita ingat bahwa rumah itu masih selalu diawasi oleh para pengikut Haryo Wisoko, tetapi juga oleh para petugas Sandi. Jika demikian, mereka tidak akan dapat menahan Paksi di rumah itu. Mereka tentu mempunyai cara tersendiri untuk masuk dan keluar rumah itu di luar jangkauan pengamatan para petugas Sandi. Tetapi mungkin pula para pengikut Haryo Wisoko mampu memancing perhatian para petugas Sandi itu. Pangeran Benowo mengangguk-angguk katanya. Baiklah, marilah kita pergi sekarang. Sejenak kemudian keduanya pun minta diri Ki Gede hanya dapat berpesan agar mereka berhati-hati apa yang terjadi atas Paksi dapat pula terjadi atas mereka berdua. Baiklah Paman, jawab Pangeran Benowo, kami akan berhati-hati apalagi kami berdua. Sementara Paksi seorang diri menghadapi kekuatan yang sangat besar. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun kembali turun ke jalan. Mereka dengan tergesa-gesa pergi ke rumah Ki Tumenggung Sarpowiwodo yang telah ditinggalkannya. Dalam pada itu Paksi memang pergi untuk menemui ibunya. Ia tidak ingat apa-apa lagi kecuali kata-kata adiknya bahwa Paksi bukan kakaknya seayah. Apakah ketika ibu menikah dengan ayah, ibu sudah melahirkan aku? Pertanyaan itu telah menggodanya sehingga aku adalah anak tiri ayah Tumenggung Sarpowiwodo. Tetapi menurut pendengaran Paksi selama ini, ibunya belum pernah menikah sebelumnya. Ki Tumenggung Sarpowiwodo adalah satu-satunya suami ibunya. Ia sering mendengarkan cerita ibunya bahwa ketika ayahnya diangkat menjadi seorang pandega dengan pangkat Ronggo, ibunya ikut hadir dalam wisuda itu selagi Paksi masih berada dalam kandungan. Berarti bahwa ketika ia lahir, ibunya telah menjadi istri Ki Ronggo Sarpowiwodo. Ketika Paksi masuk ke regol halaman rumahnya, tubuhnya sudah menjadi semakin lemah.
Meskipun tidak lagi terlalu deras, tetapi darahnya masih saja mengalir dari luka-lukanya. Paksi tidak langsung naik ke pendopo, tetapi lewat pintu sketeng. Paksi langsung masuk ke serambi samping. Ibunya terkejut melihat keadaan Paksi, berlari-lari ia mendapatkannya, sambil bertanya, "Paksi, kok kenapa Paksi?" Paksi masih berdiri bertumpu pada tongkatnya. Ketika ibunya akan memapah masuk ke ruang dalam, Paksi menolaknya sambil berdesis, "Tidak, Ibu. Paksi, aku datang untuk mendapat pengakuan Ibu." "Pengakuan apa, Paksi?" Ibunya termangu-mangu. "Apakah kau mengira bahwa Ibu tahu di mana ayah bersembunyi?" "Tidak, bukan itu." "Lalu?" "Ibu, aku ingin tahu aku ini anak siapa." "Paksi," wajah ibunya menjadi tegang, dengan nada datar ia pun bertanya, "Aku tidak tahu maksudmu." "Ibu," berkata Paksi yang masih berdiri bertumpu pada tongkatnya, "aku ini anak siapa? Aku mendapat keterangan bahwa aku bukan anak Kitumenggung Sarpo Biwodo. Lalu aku anak siapa? Apakah aku anak tirinya? Apakah aku sudah ada ketika ibu menikah dengan Kitumenggung Sarpo Biwodo? Lalu bagaimanakah dengan cerita ibu bahwa ibu hadir ketika ayah diwisuda menjadi pandega dengan pangkat Ronggo pada hampir 20 tahun yang lalu? Bukankah ibu menceritakan bahwa waktu itu aku masih berada dalam kandungan? Atau barangkali yang ibu maksud laki-laki yang diwisuda itu bukan..." "Paksi, Paksi, siapakah yang mengatakannya? Pertanyaanmu aneh dan tidak aku mengerti." "Pertanyaanku sederhana, Ibu. Apakah aku anak Sarpo Biwodo atau bukan?" Wajah ibunya menjadi tegang, dipegangnya kedua lengan Paksi yang kokoh. Didorongnya Paksi perlahan-lahan sambil berkata, "Duduklah Paksi, duduklah." Paksi memang tidak dapat menolak. Paksi pun kemudian duduk di sebuah rincak bambu, tutul yang panjang, sementara ibunya duduk di sampingnya. "Paksi," suara ibunya pun terasa bergetar, "siapakah yang mengatakan kepadamu?" Paksi pun kemudian menceritakan dengan patah-patah apa yang telah terjadi. Ia berusaha mengajak adiknya pulang, tetapi jawaban adiknya itu sangat menyakitkan hatinya. "Katakan Ibu, apakah yang dikatakan ayah kepada adikku itu benar? Jika benar, lalu apa yang telah terjadi dengan ibu pada waktu itu?" Ibunya termangu-mangu jenak, namun kemudian matanya menjadi basah. Ia tidak menahan lagi tangisnya meskipun ia berusaha. Pada saat itu, adik perempuan Paksi berlari-lari masuk ke serambi. Gadis kecil itu terkejut melihat keadaan Paksi serta ibunya yang menangis. "Kakang, Kakang Paksi, kok kenapa?" Pakaian Paksi masih berlumur darah, sementara ibunya berusaha mengusap matanya. Tetapi tangisnya tidak juga mereda. "Ibu kenapa?" "Kakakmu Paksi terluka." "Siapa yang melukaimu, Kakang? Siapa?" Paksi mengusap rambut adiknya. Jika benar kata-kata adik laki-lakinya, maka adik perempuannya itu pun bukan adiknya seayah. Itu sangat menyakitkan. Meskipun dengan demikian, Paksi dapat memecahkan satu teka-teki yang selama ini membebaninya. Mengapa ayahnya ingin membunuhnya? "Kakang, marilah aku cuci luka-luka Kakang. Luka itu harus diobati." Nanti saja anak manis. Jangan ditunda-tunda lagi, Kang. "Ibu, luka Kakang sangat berbahaya. Kakang Paksi akan dapat menjadi pingsan." Ya manis," sahut ibunya. "Marilah Paksi, aku obati luka-lukamu." Paksi tidak menjawab. Ibunya pun kemudian beranjak pergi untuk mengambil air hangat. "Lepaskan bajumu Paksi," desis ibunya kemudian. Paksi tidak menolak ketika ibunya kemudian mencuci luka-lukanya dengan air hangat. Namun ibunya pun kemudian berkata kepada anak gadis kecilnya, "Tinggalkan kakakmu, Nduk. Tidak baik kau melihat luka-luka yang di tubuh kakakmu. Aku akan membantu ibu membersihkan luka-luka Kakang Paksi." Ibunya memaksa bibirnya untuk tersenyum sambil berkata,
"Tidak, Nduk, tinggalkan kakakmu bersama ibu." Gadis kecil itu termangu-mangu sejenak, namun ia pun meninggalkan serambi itu, masuk ke ruang dalam. Setelah menutup pintu, maka ibunya mulai membersihkan lagi luka-luka Paksi. Namun Paksi yang tidak dapat menahan gejolak perasaannya mendesaknya, "Ibu, aku ingin mendengar jawaban ibu." Ibu Paksi menarik napas dalam-dalam sambil membersihkan luka Paksi. Ibunya pun berkata, "Kau benar-benar ingin mendengarnya, Paksi?" "Ya, Ibu, apapun bunyinya, aku ingin mendengarnya." Ibu Paksi menarik napas dalam-dalam, namun dari pelupuknya mulai menitik air mata. "Paksi," berkata ibunya kemudian. Suaranya bergetar di sela-sela isaknya yang mulai menekan dadanya. Bagaimanapun juga Ibu Paksi berusaha, tapi perempuan itu pun menangis. "Kau sudah dewasa, Paksi. Umurmu sudah melampaui 17. Karena itu, biarlah kau mendengar tentang dirimu yang sebenarnya." Suara ibunya terputus oleh isaknya, bahkan ibunya pun kemudian duduk di sebelah Paksi. Tangannya tidak lagi kuasa bergerak membersihkan luka-luka di tubuh anak laki-lakinya itu. Paksi tidak mendesaknya, hatinya mulai luluh mendengar tangis ibunya. Perlahan-lahan di sela-sela isaknya ibunya pun bercerita tentang dirinya sendiri di masa gadisnya. "Laki-laki itu baik sekali, Paksi," berkata ibunya. "Jika laki-laki itu baik sekali, mengapa ia meninggalkan ibu yang sudah menjadi hamil?" Tangis ibunya semakin menekan. Dengan susah payah ibunya mencoba menahan agar tangisnya itu tidak meledak. "Ibumu ini hampir saja dibunuh oleh kakekmu pada waktu itu. Aku sudah mencemarkan nama baik keluargaku. Kenapa laki-laki itu pergi meninggalkan ibu?" "Ia tidak sengaja pergi meninggalkan ibu, Ger. Tapi ia adalah seorang prajurit. Tiba-tiba saja ia mendapat tugas untuk membasmi sekelompok perampok yang sangat ganas. 25 orang yang berangkat, hanya 15 orang yang kembali. 8 orang ditemukan mayatnya, tapi 2 orang dinyatakan hilang karena tubuhnya tidak ditemukan. Di antara ke-15 orang yang kembali itu pun ada yang terluka bahkan parah. Laki-laki itu termasuk yang tidak ditemukan. Ya, aku tidak yakin bahwa ia meninggal, tapi laki-laki itu memang tidak kembali." "Kenapa laki-laki itu tidak kembali, Ibu?" Ibunya menggelengkan kepala. "Seandainya ia memang tidak mati, ia sengaja menghilang dari pasukannya agar ia tidak harus bertanggung jawab atas perbuatannya," desas Paksi. "Tidak, itu tidak benar. Jadi, ia bukan seorang pengecut. Ia seorang laki-laki sejati. Pada suatu saat, iblis memang berhasil mencengkam jiwa kami, sehingga yang terkutuk itu telah terjadi. Tapi ia tentu tidak lari. Jika ia tidak kembali, tentu ada sebabnya. Dan akhirnya aku pun tahu apa sebabnya." "Apa sebabnya, Ibu?" Tangis ibunya mereda, ditatapnya mata Paksi, sehingga anak muda itu justru memalingkan wajah. "Paksi, laki-laki itu terluka parah bersama seorang kawannya. Ia memang terpisah, tapi keduanya justru berhasil memasuki sarang perampok itu. Meskipun lawannya terlalu banyak, namun keduanya berhasil menghancurkan sarang itu, membunuh beberapa orang di antara mereka, sedangkan yang lain berlari bercerai-berai. Ada di antara para perampok itu yang kemudian ternyata jatuh ke tangan para prajurit. Tetapi kedua orang itu terluka parah. Pada saat terakhir, keduanya terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Itulah sebabnya keduanya tidak dapat ditemukan oleh kawan-kawannya." "Dari mana Ibu tahu?" "Kedua prajurit yang akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya, keduanya dirawat oleh orang pedukuhan di bawah jurang yang dalam itu, sehingga keduanya sembuh. Tetapi untuk itu dibutuhkan waktu yang panjang. Sementara itu, aku tidak dapat lagi menyembunyikan keadaanku. Laki-laki itu datang menemui ibu. Ya, kedua laki-laki itu datang menemui ibu, tetapi sudah terlambat.
ibu sudah melahirkan seorang anak laki-laki tanpa ayah. Ayahnya adalah Kironggo Sarpobiwodo. Bagaimana itu terjadi? Kakekmu juga seorang prajurit muda, telah bersedia menikahi aku dengan syarat bahwa segala warisan kakekmu akan jatuh ke tangannya. Prajurit muda itu Kironggo Sarpobiwodo. Ya, tetapi ia belum ronggo waktu itu. Jadi apa yang dikatakan adikku itu benar. Ibu Paksi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bagaimanapun juga ia bertahan, namun akhirnya tangisnya pun tidak terbendung lagi.